Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai repetition. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Berikut adalah hal-hal yang akan kita pelajari pada bagian repetition atau perulangan ini. Yang pertama yaitu ada struktur perulangan, kemudian ada bentuk perulangan, selanjutnya ada for, while, do while, nested loop, dan yang terakhir yaitu ada break statement. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait materi ini, tentu kita harus tahu apa sih itu looping atau perulangan. Pengulangan atau sering disebut dengan looping merupakan struktur perintah untuk melakukan pengulangan atau looping pada suatu aksi. Jadi dapat disimpulkan, sesuatu yang dilakukan berulang kali itulah yang disebut dengan looping ini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur pengulangan. Struktur pengulangan itu ada kondisi pengulangan dan ada badan atau body pengulangan. Kondisi pengulangan merupakan ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Sedangkan badan atau body pengulangan merupakan satu atau lebih aksi pernyataan yang akan diulang selama proses perulangan tersebut. Jika kita membahas mengenai perulangan, sangat erat kaitannya dengan inisialisasi dan terminasi. Inisialisasi merupakan aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali. Sedangkan terminasi itu adalah aksi yang dilakukan agar pengulangan selesai dilaksanakan. Ini merupakan hal yang penting karena pengulangan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Jadi singkatnya seperti ini. Inisialisasi itu adalah kondisi untuk mengawali suatu perulangan. Sedangkan terminasi itu adalah aksi yang dilakukan agar pengulangan itu selesai dilaksanakan. Setelah mengetahui struktur pengulangan, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pengulangan. Apa aja sih bentuk-bentuk pengulangan itu? Di sini bentuk pengulangan itu ada 3. Yang pertama ada for, yang kedua ada while, dan terakhir itu ada repeat until atau yang biasa disebut dengan do while. Bentuk pengulangan yang pertama ada for looping. Kapan sih for looping itu digunakan? Jadi, struktur for ini digunakan untuk pengulangan aksi sebanyak jumlah tertentu. Misalkan kita akan mencetak kalimat ke layar sebanyak 10 kali, maka pengulangan for dapat dilakukan. Karena sudah jelas kita akan melakukan pengulangannya sebanyak 10 kali. Jadi, pengulangan for itu dilakukan untuk kondisi yang kita sudah tahu ingin melakukan pengulangannya itu berapa kali. Berikut merupakan notasi algoritma dari struktur perulangan for. Di sini algoritmanya diawali dengan kata for, lalu P ubah, nilai awal, to nilai akhir, lalu do. Di dalamnya inilah bakal kita isikan pernyataan-pernyataan yang bakal diulang, mulai dari pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan seterusnya. Dan algoritma ini diakhiri dengan kata and for. Ada 3 bagian yang harus ada dalam struktur for loop ini, yakni ada inisialisasi, kondisi, dan yang terakhir yaitu ada perubahan kondisi atau change condition. Berikut merupakan contoh dari struktur perulangan for, yaitu misalkan kita akan mencetak hello sebanyak 10 kali. Dalam hal ini, sudah diketahui bahwa pengulangan itu terjadi sebanyak 10 kali, sehingga perulangan yang cocok digunakan yaitu for loop. Berikut algoritma untuk mencetak kata hello sebanyak 10 kali. Di sini pertama-tama, kita deklarasikan dulu variabel k sebagai pencacah pengulangan dengan tipe data integer. Kemudian di dalam bagian deskripsi sendiri, kita tulis perulangannya. Yaitu di sini kita menggunakan perulangan for, yaitu for k sama dengan 1 to 10 do. Di dalam inilah kita tulis pernyataan yang akan dilakukan perulangan. Di sini write hello. Kemudian diakhiri dengan and for. Untuk inisialisasi dari perulangannya sendiri yaitu ketika k bernilai 1. K sama dengan 1. Dan terminasinya yaitu ketika k sama dengan 10. Artinya, program ini akan berhenti mencetak kata hello ketika k-nya bernilai 10. Ini merupakan hasil translasi program cetak banyak hello ke dalam bahasa C. Jika dijalankan, program ini akan menghasilkan output berupa mencetak kata hello sebanyak 10 kali. Selain for looping yang kita pelajarin tadi, di dalam programming juga dikenal for menurun, yang mana kondisi perubahan dekrementnya akan berkurang 1 setiap kali terjadi pengulangan. Berikut notasi algoritma dari struktur perulangan for menurun ini, yaitu for, P ubah, sama dengan nilai awal, down to, nilai akhir, do. Di dalam do-nya sama kayak tadi, kita masukkan aksi yang akan diulang mulai dari aksi pertama, aksi kedua, aksi ketiga, hingga seterusnya, dan diakhiri dengan and for. Berikut merupakan contoh dari penggunaan struktur perulangan for menurun. Misalkan kita akan mencetak angka secara mundur dari 100 sampai 1.
terlihat di sini, kita lebih tepat menggunakan for menurun. Inilah algoritma untuk membuat program penghitung mundur dari 100 hingga 0. Di sini pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel i sebagai pencacah pengulangannya dengan tipe data integer. Kemudian kita masukkan struktur pengulangannya di dalam deskripsi, yaitu for i sama dengan 100 down to 0, artinya ketika i-nya mulai dari 100 hingga 0, do. Di sini perintah yang dilakukan yaitu write i, menulis angka yang ada di nilai i tadi. Kemudian diakhiri dengan N4. Adapun inisialisasi dari algoritma ini yaitu ketika i bernilai 100 dan kondisi terminasinya yaitu ketika i bernilai 0. Artinya program ini akan berhenti mencetak i ketika i-nya itu bernilai 0. Jika ditranslasikan ke dalam bahasa C, inilah hasil dari algoritma program peluncuran roket dengan menggunakan for menurun. Di sini dapat kita lihat hal yang membedakan antara for menaik dan for menurun yaitu ada pada kondisi perulangannya. Pada for menaik, ia menggunakan i++, sedangkan pada for menurun, ia menggunakan i min. Jika program ini dijalankan, maka program akan mencetak angka mulai dari 100 sampai dengan 0. Oke, struktur perulangan selanjutnya yaitu while. Kapan sih perulangan while itu digunakan? Oke, di sini pada perulangan while, program akan melakukan proses pengulangan selama kondisi dalam statement bernilai true. Seperti halnya dalam for loop, dalam while juga harus ada inisialisasi, yaitu pemberian nilai pada pencacah pengulangan yang dilakukan sebelum pengulangan pertama terjadi. Dalam badan perulangan while, harus ada statement yang mengubah kondisi menjadi false untuk mengakhiri pengulangan sehingga endless loop tidak terjadi. Inilah notasi algoritma dari struktur perulangan while, di mana di sini diawali dengan kata while, kemudian akan diikuti dengan kondisi, kemudian do. Di dalam badannya ini akan dituliskan pernyataan-pernyataan yang ingin dilakukan pengulangan, mulai dari pernyataan 1, pernyataan 2, dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan end while. Sebelumnya, kita telah mempelajari notasi algoritma untuk mencetak hello sebanyak 10 kali dengan menggunakan perulangan for loop. Sekarang kita akan mempelajarinya dengan menggunakan perulangan while. Di sini pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel k sebagai pencacah pengulangannya dengan tipe data integer. Kemudian kita deskripsikan pengulangannya. Di sini kita kasih inisialisasi dulu variabel k tersebut bernilai 1. Ini sebagai inisialisasinya. Kemudian kita kasih perulangannya yaitu while k kecil sama dengan 10. Di sini while kondisinya ketika k selagi masih kecil dengan 10, maka program akan melakukan perintah ini yaitu write hello. Di dalam perulangannya juga ada perintah untuk k plus 1. Di sini k plus 1 itu untuk menambah nilai dari perulangannya tersebut. Dan diakhiri dengan end while. Di sini terminasinya yaitu ketika k bernilai 10, program akan berhenti mencetak hello. Oke teman-teman, jika ditranslasikan ke dalam bahasa C, inilah hasil dari program cetak banyak hello dengan menggunakan struktur perulangan while. Jika program ini dijalankan, maka hasil yang akan dicetak ke dalam layar yaitu kata hello yang akan dicetak sebanyak 10 kali. Struktur pengulangan selanjutnya yaitu do while. Sebelum masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu kapan sih do while itu digunakan. Oke, berbeda dengan while, do while itu melakukan pengulangan sampai kondisinya bernilai false atau bernilai salah. Jadi sebelumnya kan teman-teman kita telah membahas mengenai while. Sekarang kita membahas do while. Keduanya kelihatannya mirip, tapi apakah ada perbedaan antara while dan do while? Oke, di sini kita membahas perbedaan antara while dan do while. Di sini pada do while sendiri, kondisi diletakkan pada akhir struktur, sehingga paling sedikit statement dalam aksi itu dilakukan sebanyak 1 kali. Sedangkan pada while, kondisi diletakkan pada awal struktur, sehingga ada kemungkinan statement dalam aksi tidak pernah dikerjakan. Jadi hal yang membedakan antara while dan do while yaitu pada peletakan kondisinya. Di do while, kondisi diletakkan di akhir, sedangkan pada while, kondisi diletakkan di awal. Jika sebelumnya kita mentranslasikan program cetak banyak hello dengan menggunakan perulangan while, sekarang kita akan mentranslasikannya dengan menggunakan perulangan do while. Hal yang membedakan antara perulangan while dan do while yaitu dapat terlihat pada kondisinya. Jika pada perulangan while, kondisi ini terdapat di bagian awal perulangan. Sedangkan pada perulangan do while, kondisi ini terletak di bagian akhir perulangan. Jika program ini dijalankan, hasil yang akan ditampilkan ke layar yaitu kata hello yang akan dicetak sebanyak 10 kali. Supaya teman-teman lebih paham mengenai perbedaan while dan do while, di sini kita akan memberikan sebuah contoh.
Misalkan, kita ingin menghitung jumlah angka-angka positif yang dimasukkan oleh pengguna, dan pengguna dapat memasukkan angka-angka tersebut sampai mereka memasukkan angka negatif. Menurut teman-teman, mana yang lebih tepat? Kita menggunakan while atau do while? Nah, tepat sekali. Dalam kasus tadi, while loop lebih cocok digunakan. Karena di sini kita ingin mengevaluasi kondisi, yaitu angka negatif, sebelum menjalankan pernyataan di dalam loop tersebut. Gimana? Teman-teman udah paham belum mengenai perbedaan while sama do while? Kalau belum, di sini kita bakal masuk ke contoh berikutnya. Misalkan kita ingin meminta pengguna untuk memasukkan kata sandi yang benar sebelum mereka dapat mengakses suatu program. Jika kata sandi salah, maka program tidak dapat diakses dan pengguna harus mengulang pengisian kata sandi. Di kasus ini, mana yang lebih tepat? Kita harus menggunakan while atau do while? Benar sekali. Dalam kasus ini, do while loop lebih cocok karena kita ingin menjalankan pernyataan di dalam loop setidaknya satu kali sebelum mengevaluasi kondisi. Di sini kondisi yang kita masukkan yaitu kata sandi. Setelah paham mengenai perbedaan while dan do while, di sini kita akan membahas mengenai nested loop. Nested loop merupakan perintah pengulangan di dalam lingkup pengulangan yang lain. Artinya, akan ada pengulangan di dalam pengulangan. Pengulangan yang di dalam akan diproses terlebih dahulu hingga selesai. Kemudian baru pengulangan yang di luar akan bertambah. Oke, yang terakhir, kita akan membahas mengenai break statement. Break statement atau pernyataan break sendiri merupakan pernyataan yang berfungsi untuk keluar dari loop, meskipun kondisi masih bisa melakukan looping. Berikut merupakan contoh dari penggunaan break statement. Di sini dapat terlihat ada penggunaan kata break di dalam perulangannya. Dalam contoh tersebut, kita menggunakan pernyataan break dalam loop for untuk menghentikan iterasi ketika i sama dengan 5. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka break akan menghentikan loop dan mengalihkan eksekusi ke pernyataan setelah loop. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya selama pembelajaran ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan di dalam pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk pembelajaran lebih lanjut, silakan simak video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.